seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung di ibadah online GGP Iglesia Kristi. Saat ini kita mau memasuki ibadah perjamuan pada pagi hari ini, dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Doa buka saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu kalau kami ada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Kami datang, kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya di dalam ibadah ini kami akan menikmati pemulihan-Mu terjadi Bapa di dalam hidup kami. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kalau ada kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar. Dan Tuhan hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan.
Kami siap untuk memuji Tuhan. Dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau memasuki hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian sembahku naikkan ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan kebenaran firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Kau memberikan kesempatan kembali kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dan memberkati firman-Mu, supaya firman yang kami dengar pada hari ini mendatangkan berkat, kuasa, dan sukacita bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan, perikopnya persembahan yang benar. Nah, tema yang saya ambil hari ini adalah pembaharuan budi. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Nah, seperti kita ketahui Bapak yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami proses kehidupan. Tekanan demi tekanan banyak dialami oleh anak-anak Tuhan yang membuat jati diri mereka muncul ke permukaan. Jadi tekanan demi tekanan, pergumulan itu akan memunculkan kepribadian kita. Apakah kita menjadi penurut Tuhan atau kita menjadi penurut hantu? Penurut Tuhan pasti mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, tapi sebaliknya, Pak, kalau kita mengikuti iblis, maka kita akan melihat bagaimana perilaku orang itu. Nah, mari kita lihat bahwa hari-hari ini kita melihat pergumulan hidup. Ada orang yang kuat, ada juga orang yang lemah. Ada yang menang, ada juga yang kalah dalam menjalani hidup ini karena tekanan-tekanan tadi. Namun saya percaya buat kita orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita yang mentaati firman Tuhan, kita pasti hidup menuruti kehendak Tuhan. Nah, kuat atau lemah yang saya katakan tadi, menang atau kalah, itu tergantung dari sikap hati dan pikiran masing-masing orang. Nah, itu akan muncul, saya katakan tadi, kepribadian orang tersebut. Apakah dia sudah mengalami pembaharuan dalam hidupnya sejak dia menerima Yesus atau belum? Nah, jadi tekanan atau tekanan-tekanan hidup atau pergumulan, persoalan, masalah hidup yang kita alami hari-hari ini, itu membentuk kita untuk menjadi baik atau justru menjadi buruk. Ya, kembali saya katakan tadi, tergantung dari sikap kita atau pikiran kita menghadapi setiap persoalan. Nah, orang yang sudah diperbaharui dalam Yesus pasti ada perubahan, yaitu perubahan positif dalam hidupnya. Nah, saya mau bagikan buat kita semua ini menjadi satu perenungan bahwa ciri-ciri orang yang telah dibaharui budinya atau akhlaknya adalah yang pertama, tidak mudah menyerah. Ya. Nah, orang yang saya katakan tadi sudah mengalami pembaharuan budi atau akhlaknya, yang pertama orang itu akan tidak mudah menyerah. Dia seperti seorang fighter atau pejuang. Ya. Nah, seorang pejuang dikatakan gini, sama seperti seorang pertarung. Dia tidak pernah berhenti karena kegagalan dalam hidupnya. Dia akan terus berjuang sebagai seorang fighter. Yang ciri yang kedua adalah orang yang sudah dibaharui budinya atau hidupnya, akhlaknya, itu mampu mengendalikan emosi.
Ya, nah dikatakan emosi itu apa? Ada emosi yang baik, ada emosi yang buruk. Tapi orang yang sudah diperbarui, emosinya itu terkendali, saudara. Dia tidak akan menjadi bodoh dengan secara tiba-tiba dia mengambil keputusan yang salah. Nah itu ciri-ciri orang yang apa? Yang hidupnya sudah dibaharui atau akhlak akal budinya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah dibaharui hidupnya tidak mudah mengeluh. Alias apa? Selalu mampu mengucap syukur di tengah-tengah tekanan hidup. Ya, walaupun saya katakan tadi, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang menang, ada yang kalah. Namun orang yang diperbaharui hidupnya ya tidak mudah mengeluh. Dia selalu mengucap syukur karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Di beberapa khotbah yang lalu saya pernah sampaikan seperti ada ayat yang berkata, Allah tidak pernah mencobai umatnya melebihi dari kekuatannya. Artinya apa? Kalau kita masih mampu berjalan, Tuhan hanya mendampingi kita. Tapi waktu kita sudah tidak mampu, dia pasti turun tangan. Artinya apa? Apapun yang kita alami hari ini, jangan kita pernah mengeluh, kita mengucap syukur, karena di situ ada mujizat dan ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu berikutnya ciri-ciri orang yang telah dibaharui, dia menjadi penurut Tuhan. Artinya apa? Dia hidup taat seperti yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Lalu ciri yang berikutnya, orang yang sudah diperbarui hidupnya tidak suka memberontak. Ya, dia selalu mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia tahu janji Tuhan bahwa dia akan disertai oleh Tuhan sampai pada akhir zaman. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah apa? Orang yang telah dibaharui budinya atau hidupnya itu memiliki kepribadian yang menyenangkan. Amin. Makanya kita lihat kadang-kadang ada orang, ya mungkin ada tim perlawatan di luar sana. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, lalu dia tanya, dilihat dari pintu jendela, dia lihat, itu orang yang kepo, orang yang yang tidak menyenangkan. Ya, bisa saja tuan rumah itu bilang sama pembantunya, bilang ibu atau bapak lagi keluar rumah. Tapi kalau orang itu menyenangkan, dia pasti bilang, aduh saya sudah harapkan sudah lama, saya rindu kedatangan bapak atau ibu. Artinya apa? Nah, orang yang hidupnya sudah dirubahkan, itu punya kepribadian yang menyenangkan. Ya bukan saja hati Tuhan, tapi kepada sesamanya. Nah saya suka nonton gini, saya suka nonton di infotainment. Ya, nah hari-hari ini gitu ya, yang sering kali muncul di beberapa stasiun televisi itu Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya Vicky Prasetyo, gitu ya. Nah saya suka nonton itu, apalagi sekarang di acaranya itu di televisi itu karena di rumah saja, ya jadi walaupun tidak ada penonton, itu dia sering kali muncul di acara pagi kalau tidak salah di Trans TV, acaranya Oke Bos, ya hostnya itu Raffi Ahmad. Dan saya sering kali melihat bagaimana banyolan-banyolan dia. Tapi banyak orang melihat dia dari sisi negatifnya. Ya, karena lewat infotainment itu juga saya baru mengetahui, saya pikir dia gagal, cuman pernikahannya gagal dengan satu orang penyanyi dangdut. Tapi ternyata dalam pengakuannya dia sudah 24 kali menikah. Dan itu semuanya bercerai. Gitu ya, sampai satu hari ini sekarang dia lagi sedang ada pendekatan dengan seorang wanita. Tapi di sisi baiknya itu waktu dia cerita di infotainment, saya baru mengerti gitu ya. Tapi lihat, perhatikan, seringkali orang begini. Kalau lihat ada orang yang berbuat baik, itu terlalu cepat untuk dilupakan. Umpamanya kayak barangkali di Eklesia Kristi. Oh bapak ini, ibu ini nyumbang buat apa? Buat bansos atau buat sembako, buat jemaat yang dibagikan. Siapa itu Pak A atau Ibu B gitu ya? Apa yang orang lihat? Paling orang yang bilang kalau melihat orang yang baik itu cuman gitu ya, cuma sekedar aja hilang dari peredaran. Tapi coba orang yang memberikan sembako itu, yang suka menolong orang, memberikan bantuan-bantuan, ketika dia mengalami hal yang buruk gitu ya, dia jatuh di dalam dosa, itu akan bukan saja viral, tapi itu berita-berita yang buruk itu lama, saudara. Sama seperti Vicky Prasetyo yang seringkali di infotainment itu yang kita lihat adalah kejelekan dan keburukannya, dan itu lama ya. Tapi buat dia itu jadi untuk mendulang
rezeki, saudara. Tapi di sisi lain Vicky Prasetyo itu juga banyak melakukan kebaikan. Dia bertanggung jawab terhadap anaknya walaupun sudah bercerai. Ya, tapi satu kali host itu yaitu di Oke Bos itu Raffi Ahmad bilang sama Vicky Prasetyo, Vic, wah lihat itu lu pinter ya. Kata-kata lu gitu ya. Lu kalau buat filosofi itu buat orang-orang lain itu kayaknya nancep gitu, dia bilang gitu ya. Wah lihat lu pinter, kata Raffi. Tapi apa yang kata Vicky? Dia bilang begini, Vicky bilang begini, iya Raffi, gue tuh sebetulnya ilmunya banyak. Gue tuh cuma sebetulnya gue pinter, ya, banyak kebiasaan gue. Cuman akhlak gue yang kurang, katanya. Ya, jadi maksud saya Bapak Ibu hari ini kita belajar nih. Ya saya bukan mau menghakimi, tapi kita mau belajar tentang pembaharuan budi. Ya budi itu bicara karakter, bicara akhlak. Ya itu menyangkut dengan jiwa. Nanti kita akan belajar, kita mengetahui apa itu tubuh, jiwa dan roh. Ya. Nah selanjutnya dikatakan waktu Vicky berkata seperti itu dia bilang iya, ilmu saya sih banyak. Saya itu termasuk pinter, cuman akhlak saya yang kurang, katanya. Nah jadi akhlak ini, akal budi ini, pembaruan budi ini perlu juga buat orang-orang yang percaya, saudara. Nah sama seperti saya katakan tadi, waktu Vicky berkatakan begitu, akhlaknya yang kurang. Sama seperti anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, namun jiwanya atau akhlaknya belum diselamatkan. Sehingga perilakunya tidak mencerminkan Kristus, tidak membawa damai dan suka bertengkar. Ya, jadi ternyata mari kita lihat di Yakobus pasal yang pertama supaya nanti kita tahu tentang di sini selamatkan jiwa itu bukan keselamatan roh, saudara, karena jiwa itu tidak masuk dalam penghakiman. Ya, yang dihakimi adalah roh kita. Namun ketika kita menjadi pengikut Kristus, kalau jiwa kita, akhlak kita, budi kita tidak diperbaiki, maka kita nggak sama seperti tadi Vicky Prasetyo. Kita punya talenta banyak, kita dikasih karunia-karunia banyak, tapi akhlak kita gitu ya yang kurang. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Sebentar ya, kelewatan. Yakobus pasalnya yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah duluan dapat gitu ya di Yakobus pasal yang pertama nih, Alkitabnya cukup besar, jadi sudah lama juga mungkin di gereja ini tidak digunakan, saya yang menggunakannya. Yakobus 1 ayatnya ke-19 sampai dengan yang ke-22, begini firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi itu manusia lama, akhlak yang belum diperbaharui. Ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuh perhatikan ya, jadi ada kata yang menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi bukan keselamatan jiwa ini bukan berbicara kita masuk surga, saudara. Ya, karena roh kita sudah diselamatkan. Nanti saya akan bagikan buat kita semua. Jadi sekarang banyak orang Kristen akhirnya hidupnya nggak sama dengan orang-orang yang ada di dunia, gitu ya. Dia sudah banyak talenta, kan seringkali kita lihat di gereja. Kok dia kadang-kadang berbahasa rohnya tuh indah lama, tapi di luar sana tiba-tiba dia juga menjadi orang yang kepo dengan masalah atau rumah tangga orang lain. Nah kita kembali dikatakan Ayat 22 tadi selanjutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah selanjutnya saya mau bagikan buat kita semuanya. Tadi saya katakan, kalau kita nggak hidup di dalam diperbaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya, kita akan menjadi manusia yang gagal. Nah penyelamatan jiwa itu melalui proses, saudara. Ya. Jadi melalui proses, apa yang saya bagikan hari ini dikatakan bahwa roh manusia, jadi kalau kita belajar gini, ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia itu adalah yang berbicara tentang Paulus bilang manusia batiniah. Ya, dan itu yang nanti akan yang akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi
kan ada daging. Daging itu sudah pasti innalillahi, mungkin jadi di Pondok Rangon atau di tempat yang lain. Nah, jiwa ini dikatakan kalau tidak diselamatkan, artinya apa? Kalau tidak diperbaharui, makanya tidak heran. Ya. Bahkan mungkin kita jadi pengkhotbah, bisa ngomong di mimbar, tapi kita nggak bisa praktek di lapangan. Nah, ini saya mau katakan hari ini bukan saya mau menghakimi, tapi mari kita belajar hari ini. Apa yang perlu kata Paulus bilang? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di kitab Roma tadi. Nah, dikatakan penyelamatan penyelamatan jiwa itu melalui proses. Roh manusia atau manusia batiniah itu menerima hidup kekal dan mengalami kelahiran baru, saudara. Ya, jadi manusia batiniah itu yang akan yang mengalami kelahiran baru. Namun dikatakan kemampuan atau intelektual, kalau intelek dan emosinya itu merupakan hakikat. Ya, jadi hakikat itu bawaan jiwanya. Ya, dan itu dikatakan jiwa itu yang masih harus mengalami perubahan. Makanya saya katakan tadi, kita masih sering melihat anak-anak Tuhan walaupun itu di rumah atau di gereja yang walaupun memiliki banyak talenta dan karunia-karunia, namun hidupnya tidak banyak perubahan. Masih sama seperti dulu, kayak lagu dunia gitu ya. Karena apa? Karena jiwa yang dipulihkan itu harus melalui proses. Prosesnya apa? Cuman penundukan diri, saudara. Jangan sampai kita nyanyi, sudah Kristen lama, hidup kita udah ditebus, tapi kita nyanyinya masih seperti ini. Aku masih seperti yang dulu. Nah, saya mau berbagi hari ini buat kita semuanya, apalagi sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Marilah kita menyucikan diri kita supaya perjamuan kudus itu lewat roti dan air anggur yang firman sendiri berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, kita makan seidangan dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan apa? Selanjutnya gini, kita kan tadi baca di Roma 12 ayat pasal 12 gitu ya. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada orang Kristen di Roma yang telah yang mengalami lahir baru dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk berbuat sesuatu, yaitu terhadap dirinya dan pikirannya. Ya, jadi jiwa ini yang menentukan pikiran kita ya jadi berubah. Pikiran kita yang diubahkan itu akan mampu melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan di Roma tadi dikatakan supaya kita bisa berbuat baik bagi banyak orang. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Paulus sudah menyampaikan ini gitu ya. Nah, roh manusia itu mengalami kelahiran baru saat menerima keselamatan. Namun tubuhnya yang lama dan jiwanya itu sama, saudara. Jadi yang mengalami perubahan kelahiran yang baru gitu ya, itu adalah roh atau manusia batiniah. Sementara tubuh jasmani dan jiwa itu enggak gitu ya. Nah, itu perlu tadi yang saya katakan, perlu proses. Supaya Supaya kita semakin hari semakin serupa, sempurna. Tadi di Roma 12. Coba kita buka lagi di Roma 12. Dikatakan tadi Karena itu saudara, ayat yang pertama dan kedua, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan menciptakan kita dalam kesempurnaan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita hilang kemuliaan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa karena kedatangan kelahiran Yesus Kristus ke bumi ini, bahkan karya penebusannya itu menghidupkan kita kembali sampai di hidup yang kekal, yaitu manusia batiniah kita. Ya, makanya Paulus bilang gitu, sekalipun manusia lahiriahku semakin hari semakin merosot, tapi manusia batiniahku semakin hari semakin diperbaharui. Ya, jadi kalau saya suka bilang gini, tubuh, jiwa dan roh itu punya makanan masing-masing. Kalau roh kita makanannya atau mitranya itu dengan Roh Kudus. Ya. Tapi daging kita mitranya atau makanannya yaitu ada capcay, kue tiaw, babi hong, cukyok, RW atau brenebon. Nah, jiwa kita apa? Jiwa kita nggak ada yang lain, firman Tuhan, saudara. Ya, makanya semakin banyak hal-hal yang negatif di pikiran kita itu akan muncul gitu loh. Karena Paulus juga bilang gini, apa yang ada dalam hatimu itu akan keluar.
Jadi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kita, maka kecenderungan negatif itu kita akan lakukan, saudara. Makanya Paulus bilang begini, dia harus apa? Nah, roh manusia itu mengalami kelahiran baru saat menerima keselamatan. Namun tubuhnya yang lama dan juga jiwanya tetap sama. Ia harus apa? Ia harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan dan menjaga pikirannya agar dapat apa? Diperbaharui oleh Tuhan. Ya, jadi sekarang hari ini kita berbicara jiwa, saudara. Ya, bicara akhlak, bicara akal budi kita. Supaya apa? Allah kita juga semakin disempurnakan seperti apa yang Yesus mau. Nah, mari kita baca di Mazmur 23. Ini juga rahasia yang luar biasa, saudara. Bagaimana Daud setelah dia dijamah oleh Tuhan, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bilang di Mazmur 23 yang kita sudah sering kali baca begini. Mazmur 23 Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Jadi Daud bilang begini, Tuhan gembalaku yang baik. Nah, ini hubungannya tadi saya katakan, ketika kita ada di tengah-tengah tekanan hidup, persoalan hidup, bagaimana kita mampu keluar sebagai pemenang, kita kuat menghadapi hidup ini. Dikatakan Mazmur bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lihat di ayat yang ketiga, saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi kata menyegarkan, ia menyegarkan jiwaku, itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa bahasa Yunani, itu hampir mirip dengan Roma 12. Jadi menyegarkan itu berbicara apa? Diperbaharui. Jadi gak heran Daud selalu berkata-kata positif. Karena apa? Dia bilangnya, ia menyegarkan jiwaku, artinya apa? Ia memperbaharui jiwaku, saudara. Nah, ini yang saya bagikan buat kita semuanya. Bahwa apa? Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus sebagai penasihat yang ajaib. Yang tadi saya katakan, jiwa itu, di proses penyelamatan jiwa itu cuma satu, penundukan diri kepada Tuhan. Lewat bagaimana? Lewat firman Tuhan. Supaya apa? Pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang negatif, kalau kita isi dengan firman Tuhan, maka semakin banyak hal-hal yang positif. Ya, sama seperti kita belajar tentang psikologi, ada satu gambar kepala. Ya, di kepala itu setiap hari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu menjadi konsumsi kita, gitu ya. Dan apa yang kita konsumsi, kalau setiap hari kita nonton video porno, kita ngelihat hal-hal yang buruk, yang negatif, dan itu penuh. Kita ngelihat orang-orang yang bermasalah lagi diceritakan, lalu kita nimbrung kepo, lalu kita iya ya, semakin hari semakin banyak hal-hal yang negatif. Caranya gimana? Gak bisa kayak handphone. Kalau handphone kan memorinya kita buang, kita lempar, selesai kita ganti handphone yang baru. Tapi memori yang Tuhan berikan itu gak bisa hilang. Ya, makanya saya katakan tadi, begitu canggihnya. Kalau sekarang mungkin sudah berapa bukan giga lah, giga atau apa lagi sekarang udah sampai teknologi itu istilahnya. Ya, tapi lihat, saya bilang kan saya pernah saksikan gini. Hal-hal dari masa kecil kita itu yang baik yang buruk itu gak pernah terlepas dari kita. Ya, saya nggak mau cerita lagi tentang masa lalu, saya hafal itu yang namanya kode buntut dari 1 sampai sekian. Artinya apa? Kalau sampai hari ini saya dites, itu saya masih ingat gitu. Cuman bedanya apa? Ketika saya tahu firman Tuhan, oh iya, segala sesuatu itu sia-sia. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, kalaupun saya mimpi hari ini, setan menjamin hidup saya, kalau Anda pasang nomor sekian pasti kena, kalau nggak kena saya jamin, saya bilang sorry. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Artinya apa? Dosa-dosa memori baik yang negatif dan positif masa lalu itu tidak bisa hilang.
Tapi itu bisa kita kalahkan. Kita bukan kita hapus, tapi itu kayak seperti apa? Kayak tumpukan di dalam kepala ini, tumpukan hal sampah. Kalau sampah hal-hal yang negatif itu semakin banyak, maka yang positif itu semakin tertutup. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, yang negatif itu semakin tertimbun, saudara. Nah, ini yang dikatakan apa? Bagaimana Daud bilang gini, ia menyegarkan jiwaku. Nah, orang yang diperbaharui dia bilang apa? Ia menuntun aku, dia bilang dia tidak takut ya menghadapi apapun juga. Engkau menjadikan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, kalau jiwa kita sudah diperbaharui, hidup kita diperbaharui, budi kita diperbaharui, sedang apapun COVID-19 atau apapun yang sedang terjadi hari ini, kita cuma duduk diam, tenang, minta hikmat dari Tuhan. Percayalah, kita ingat-ingat firman Tuhan. Iya ya, burung di udara aja Tuhan kasih makan. Masa saya anak Tuhan enggak? Tapi kalau kita panik, kita ketakutan, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita berontak sama Tuhan. Kan hari-hari ini banyak juga anak-anak orang Kristen yang meninggalkan keimanannya dari Tuhan Yesus. Nah, yang saya mau bagikan buat kita semua seperti ini. Kalau kita sudah diperbarui, tadi jiwa, menyegarkan jiwa kita, kata Daud. Nah, kalau kita sudah diperbarui, makanya ciri-ciri orang yang diperbarui itu tadi ada 6 poin. Dia akan berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, saudara. Nah, sebagai contoh bahwa saya katakan tadi bahwa manusia batiniah kita itu dilahirkan kembali lewat waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tubuh dan jiwa kita tuh enggak, gitu ya. Kita tidak mengalami kelahiran baru, tapi diperbaharui. Nah, bagaimana caranya, saudara? Sebagai contoh gini, ya, saya dapat satu ilustrasi gini. Sebagai contoh apa? Kursi antik. Nah, kalau kita lihat kursi antik itu apa? Kursi antik itu yang berharga, yang kelihatannya sudah rongsokan gitu ya, udah jelek banget gitu, tapi dapat saja diperbaiki gitu ya. Jadi kursi antik itu bukan kursi baru, pasti kursi lama. Tapi kita perbaiki, kita poles dia gitu ya, maka dia akan punya nilai mahal, nilainya tinggi. Padahal dulu kursi itu ya tetap kursi tua, tapi yang namanya kayunya jati dan sebagainya. Kalau saya lihat infotainment itu di rumahnya Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad ya. Nah, itu banyak nilainya sampai miliaran, saudara. Barang-barang antik itu kalau dijual. Katanya dia bilang banyak orang juga udah nawar. Tapi karena dia pencinta seni, dia yang jual. Ya, barang itu bukan baru. Barang itu lama, hanya ngalamin polesan-polesan gitu ya. Nah, makanya saya mau bilang hari ini, walaupun kursi itu lama gitu ya, walaupun kursi itu bagus dan harganya mahal, tetap kursi itu tetap kursi yang lama, saudara. Tapi hanya mengalami modifikasi atau pembaharuan, ya mungkin catnya dipoles sehingga barang itu menjadi lebih berharga dan punya nilai mahal. Nah, Alkitab berkata bahwa Paulus juga begini, roh manusia tidak pernah diperbarui atau diciptakan kembali, melainkan mengalami kelahiran baru. Namun jiwanya dapat dipulihkan apabila pikirannya menjadi baru oleh firman Tuhan. Nah, yang kita belajar hari ini tentang apa? Tentang pembaharuan budi itu berbicara tentang akhlak kita, tentang jiwa kita. Makanya ada firman bilang ini, roh penurut tapi daging lemah. Ya. Yang mengendalikan antara roh dan dan daging itu apa? Jiwa kita. Jiwa itu bicara intelektual. Ya, itu juga bicara emosi. Makanya kalau kita nggak dituntun oleh firman Tuhan, kadang-kadang kesinggung sedikit pun kita bisa marah. Tapi waktu kita sudah diperbaharui, kita bilangnya terima kasih Tuhan. Aku tidak akan berontak terhadap firman Tuhan. Walaupun musuhku itu menganiaya aku, menampar pipi kiri, firman-Mu berkata, aku akan memberikan pipi kanan. Tapi sampai hari ini belum ada yang bisa itu. Kenapa? Karena memang kita masih hidup oleh daging dan kita masih diproses oleh Tuhan. Nah, saya mau bagikan buat kita semuanya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berubah. Untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan dalam Yesus. Belajar hidup seperti Paulus gitu ya. Di Filipi 3 ayat 13-14. Saya bacakan buat kita semua dengan cepat. Filipi 3 ayat yang ke-13. 13 dan 14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, yang saya bilang, mari jemaat Tuhan, kita udah gak bisa lagi begini. Kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, jangan ingat-ingat lagi apa yang ada di belakang kita, masa lalu kita. Kan ada firman yang berkata apa? Nyanyian begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah, ciri orang yang diperbaharui, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, dia nggak ingat-ingat lagi masa lalu. Nah, makanya saya katakan gini, orang yang sudah diperbaharui jangan lagi mengingat-ingat masa lalu yang buruk atau kegagalan. Kalau kita mungkin pernah gagal, tapi kita lihat sekarang kita pandang salib Yesus, kita pandang Yesus Kristus. Mari kita mau menjadi sempurna seperti Kristus Yesus. Kita nggak perlu lagi melihat masa lalu kita, tapi mari kita pandang ke depan dan berlari mencapai tujuan supaya kita memperoleh mahkota atau hadiah. Baru yang kedua dikatakan apa? Bahwa jemaat yang sudah yang hidup sudah diperbaharui, jangan lagi mengingat kesalahan orang di masa lalu. Mari kita berubah hari ini. Mungkin saya nggak pernah disakiti, mungkin ada bapak ibu di rumah yang pernah mengalami disakiti oleh orang. Ya, kita kasih air susu dibalas oleh air tuba. Tapi kalau kita mau menjadi berkat, mau dibaharui kehidupan kita, maka jangan lagi kita mengingat-ingat kesalahan orang di masa lalu. Orang yang belum berubah begini kelihatan. Ya, selalu saya suka tanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, minggu lalu firman Tuhan terambil dari mana? Lupa, baru 1 minggu aja udah lupa. Tapi bu, lihat tuh, itulah cowok yang jalan itu. Ibu pernah ingat gak dia? Iya Pak, saya pernah punya masalah. Masalahnya apa? Saya diputusin sama dia, ditinggal dan kawin sama cewek lain. Itu berapa tahun yang lalu. Aduh, udah jalan 20 tahun. 20 tahun kesalahan orang masih ingat. Tapi firman Tuhan dalam 1 minggu, itu sudah lupa. Nah, itu ciri-ciri belum mengalami pembaruan budi kita. Lupakan itu, kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan apa? Mari jemaat Tuhan, kita hidup seperti Paulus, melangkah maju untuk memperoleh mahkota kehidupan. Nah, ini yang saya dapat bagikan buat kita semuanya. Mari di dalam kesempatan hari ini, perjamuan kudus ini, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, Bapak Ibu boleh berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau ada masa lalu saudara yang buruk, ya mungkin disakiti oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, lepaskan pengampunan hari ini. Maka saya yakin percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan dan kita akan menjadi orang yang punya pribadi menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami ucap syukur hari ini Bapak, sekalipun kesulitan kami untuk memahami firman-Mu, kami butuh Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kami, supaya hari ini ada pembaruan budi kami, akhlak kami, jiwa kami diselamatkan, supaya kemuliaan Tuhan nyata dan banyak orang menjadi bertobat karena kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi surat yang tertulis dimanapun kami berada, orang melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan biarlah lewat firman hari ini, biar jemaatmu dimanapun mereka berada, diberkati, dijamah oleh Roh Kudus. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu, dan biarlah berkat Tuhan yang baru mengalir atas kami. Kalau kami sakit, disembuhkan. Kalau kami susah, dihiburkan. Kalau kami mengalami jalan buntu, diberikan pencerahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala yang akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu menyayangi kita, sehingga Ia memberikan Yesus disalib sampai mati. Maka penebusan terjadi, sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oleh karena anugerahnya, kita yang seharusnya dihukum, tetapi itu ditimpakannya di pundaknya. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan ini, mari kita berdoa secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, mari kita selesaikan itu. Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ada. Saat ini Tuhan kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Lewat perjamuan mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Tuhan menebus hidup kami. Sehingga keselamatan menjadi milik kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ampuni kekurangan dosa kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Khususnya ketika kami menerima roti dan air anggur Tuhan. Mari Tuhan, sucikan kuduskan kami. Mari Tuhan, sucikan kuduskan roti dan air anggur ini Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan. Urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka bungkusan dari roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan. Dan sekaligus menjadi pertanyaan. Dan Bapak Ibu akan menjawabnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 10 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka penutup dari cawan anggur ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk karyanya. Kita mengucap syukur untuk anugerahnya di dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama masuk di dalam mengikuti perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus Tuhan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Perjamuan kudus mengingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga karena anugerah-Mu Tuhan, keselamatan menjadi bagian kami Tuhan. Surga menjadi bagian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ajar kepada kami untuk kami senantiasa hanya berserah sungguh kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang saat ini sedang dihadapi, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin saat ini membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang besar. Mari Tuhan, Engkau buka berkat pekerjaan dalam kehidupan jemaat-jemaat kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu. Sehingga ada semangat baru
motivasi baru dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, yang mungkin saat ini membutuhkan jodoh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan bergumul untuk keturunan, Tuhan campur tangan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berbadan dua. Mari Tuhan lawati mereka Tuhan. Sehingga pada saatnya mereka akan masuk dalam proses persalinan. Ibu sehat, baby juga sehat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa kami, pemerintah kami Tuhan. Di dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan ada untuk mereka, untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami, menteri-menteri, pemerintah kami, sampai yang terdekat dengan kami. Dianugerahkan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk keamanan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam merawat para pasien Tuhan. Biarlah perlindungan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini menghadapi sakit penyakit Tuhan, kami percaya pemulihan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan menjadi milik mereka, menjadi milik kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan Engkau menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat bagi Tuhan, karena hanya kasih, anugerah Tuhan, sehingga pada saat ini, pada minggu yang pertama di bulan Oktober, Tuhan memperkenankan kita untuk boleh beribadah melalui media virtual Zoom. Untuk itu, kita selalu boleh patut mengucap syukur. Karena hanya dengan kasih Tuhan kita boleh ada dan masih boleh sehat untuk mengikuti di bulan Oktober minggu yang pertama ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober, atas nama Gembala, Majelis, hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan, usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, pelayanan, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Warta Jemaat tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala, Pendeta Edi Korompis, yang telah melayani pada siang hari ini, telah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati layanan, kesehatan, keluarga, usaha, diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Warta jemaat yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer rekening gereja yaitu Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi.
atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Pada jemaat Tuhan juga yang ingin berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas tadi dengan memberikan tambahan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada koordinator gugus tugas GGP Eklesia Kristi Bapak Weli Filipus atau melalui WA grup GGP Eklesia Kristi. Kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang sebagai donatur untuk COVID, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala bantuan donatur Bapak Ibu yang telah menyumbang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin. Selanjutnya, ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu diadakan pukul 11 siang yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Berikutnya, ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto dan Saudara Sera. Bagi anggota youth, dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi remaja setiap hari Minggu pukul 6 sore akan dilayani oleh Saudara Gerald Pangkei. Bagi anggota remaja, dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikut untuk ibadah komisi wanita, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, pukul 13 atau jam 1 siang. Akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Wijaya. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 18.30 atau setengah 7 malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Haryono. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan doa hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 6 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Lu Keng Fu. Jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya ibadah raya untuk hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Wijaya. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Yang terakhir, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa roti dan anggur perjamuan sebelum dibagikan kepada jemaat sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan dapat jemaat melihatnya dalam tayangan foto-foto yang akan kami tayangkan. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Biar hanya Yesus saja yang menjadi jawaban atas setiap hidup kita.
hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Benar Tuhan, hanya Yesus jawaban kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memampukan kami di dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami mampu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan berkata, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Mari angkat tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Dan tuntunan Roh Kudus. Akan menyertai pribadimu. Akan menyertai rumah tanggamu. Akan menyertai usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.